Selamat malam semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin ya, tanggal 12 Agustus 2024 tentunya. Kita update dulu penerusan daripada outlook yang saya posting di hari Sabtu dan Minggu kemarin. Dari segi indeks dolar terlebih dahulu, untuk indeks dolar ini flat, sebenarnya tidak ada kenaikan ataupun penurunan secara signifikan, tetapi harga ini masih berada di tengah-tengah 103.200 ya, jadi masih berada di bawah resisten pertama weekly-nya yang berada di 102.31 dan pivotnya itu berada di 102.85 dengan batas konfirmasi atas itu 103.00 sebenarnya untuk physical price levelnya. Cuman untuk malam ini sampai dengan besok, kalau misalkan indeks dolar ini mampu menembus level area resisten pertamanya weekly yang berada di 103.31, mungkin sampai dengan besok malam ini masih belum bisa jauh-jauh untuk pergerakannya. Kalaupun ada kenaikan itu berada di 103.54. Tetapi kalau misalkan kepental lagi di 103.31, ada potensi ini mungkin sideways di antara level area resisten pertama weekly dan batas konfirmasi atas sebagai zona pivotnya yang berada di 103.02. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar ini ada potensi sideways berlanjut kurang lebih ya sampai dengan menjelang data CPI yang akan rilis untuk minggu ini. Jadi hati-hati. Kemudian untuk gold, pergerakan untuk gold kalau kita lihatin dari segi time frame H1, harga ini ada reaksi ketika menyentuh level area resisten pertama weekly kurang lebih di 2443. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, harga ini masih running, belum bisa dikatakan tutup di atas level area 2443. Nanti kita tunggu aja sampai dengan jam 9 malam dari segi time frame 4-nya ini mampu atau tidak tutup di atas level area 2443. Kalaupun misalkan mampu, ada potensi ini mungkin akan sedikit kedorong ke atas. Hati-hati hari ini sampai dengan besok, kalaupun dia kedorong ke atas itu zona pantaunya sementara adalah maksimal 2456 terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan gagal dan harga ini bergerak balik di bawah level area resisten pertama weekly yang berada di 2443, mungkin dari segi time frame kecilnya ini akan sedikit kedorong ke bawah untuk koreksi kurang lebih di kisaran level area di antara 2435 sampai dengan 2430 sebelum ini sebagai penentunya akankah lanjut ke atas atau lanjut turun lebih dalam. Jadi untuk gold meskipun hari ini kuat ke atas, tetapi malam ini sampai dengan video ini dibuat itu masih tertahan di level area resisten pertama weekly yang berada di 2443. Tetapi kalau misalkan dia mampu bertahan dan meneruskan perjalanan ke atas, hati-hati di level area 2456. Kemudian untuk level bawahnya kalau misalkan ke reject di kisaran level area 2430 sampai dengan 2435, hati-hati di kisaran level area tersebut. Cuman untuk planning swingnya untuk sell ini masih belum bisa digunakan dikarenakan harga ini masih belum terkonfirmasi yang jelas dari segi time frame H4 ya. Untuk time frame H4-nya nanti tunggu sampai dengan jam 9 malam mampu tutup di atas 2443 atau tidak. Jadi hati-hati. Untuk day trade-nya ini juga masih belum ada, cuman untuk rekan-rekan yang sudah masuk buy di bawah, pikirin baik-baik. Saran saya ya majukan stop loss, keluar sebagian posisi. Kalau mau adjust targetnya di 2456 sih sebenarnya nggak masalah ini untuk day trade-nya. Cuman kalau yang ada entry sell, hati-hati di kiri. Reaksi harga itu terjadi di kisaran di antara 2446 sampai dengan 2447. Jadi kurang lebih kalaupun ada entry sell, saran saya ya untuk day trade jangan jauh-jauh untuk stop loss-nya, kasih ruang gerak sedikit di atas 2448 lah kurang lebih. Cuman kalau ketarik ke atas kena stop loss ya mending jangan re-entry sell terlebih dahulu dikarenakan dari segi time frame H4-nya pun ini juga masih belum mengidentifikasikan ada konfirmasi yang jelas akankah di level area resisten pertama ini nanti ke reject atau bertahan di level area tersebut dan melanjutkan perjalanan ke atas di kisaran level area 2456. Jadi kesimpulannya untuk USD gold ya, ini masih netral, planning sell masih belum bisa digunakan dikarenakan masih belum ada konfirmasi. Tetapi kalau misalkan harga ini nanti naik, kurang lebih di kisaran antara 2450-an sebagai physical price level dan ke reject ke bawah, ada penutupan body candle-nya dari segi time frame 4-nya tutup di bawah 2443, mungkin persiapan cari ancang-ancang, cari setup sell, tapi konteksnya adalah hanya sebatas memanfaatkan koreksinya dari segi targetnya itu nggak bisa jauh-jauh di 2423 terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan belum ada konfirmasi yang jelas, mungkin saya akan off dulu, belum berani masuk ke market terlebih dahulu ya. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD ini statusnya juga sama,
Harga ini masih bermain-main di kisaran level area batas konfirmasi atasnya yang berada di 1.27600 pembulatan sebenarnya. Baik buy ataupun sell ini masih belum bisa digunakan ya kalau menurut saya, dikarenakan harga ini cenderung lebih ke sideways, kecuali harga ini kedorong ke bawah, ke reject di pivot, dan ada konfirmasi pembalikan arah di sini sedikit di atas level area tersebut. Ini mungkin kalau misalkan mau day trade cari ancang-ancang buy ini lebih oke. Tetapi kalau misalkan dia flat di sini, hati-hati. Ini yang saya khawatirkan kalau misalkan masuk sekarang buy, dia kedorong ke bawah, ke reject di zona tengah atau sebagai pivot baru pelan-pelan ngerambat ke atas. Dan kalaupun ke atas ini ringnya terbatas, resisten pertama weekly itu berada di 1.2791. Untuk GBP USD saya lebih memilih netral dulu. Saya juga belum masuk ke market ya, apalagi di hari Senin ini. Saya lebih cenderung mengamati pergerakan market terlebih dahulu. Saya tidak buru-buru masuk ke market. Euro USD, pergerakan untuk Euro USD, harga ini sudah 3 kali retest di level area batas konfirmasi bawah sebagai pivotnya yang berada di 1.09292 ya kurang lebih. Sentuhan terakhir tadi itu kurang lebih di kisaran level area tersebut. Cuman ini kalau misalkan digunakan terlebih dahulu ya untuk day trade-nya, di kirinya di sini ini kan juga ada zona supply, meskipun sudah dites ya, dan 3 kali dites ini harga masih belum mampu menembus level area batas supply atasnya. Kesimpulannya adalah kalau misalkan Euro USD ini mau digunakan untuk day trade-nya, kalau mau masuk sekarang, hati-hati. Untuk stop loss-nya itu nggak bisa jauh-jauh, paling antara 15 sampai dengan 20 pip ini sebagai untuk stop loss-nya untuk day trade-nya. Tetapi dari segi targetnya sementara itu berada di support pertama weekly, ruang gerak sekitar 20-an pip ya. Ini target pertamanya. Kemudian target yang kedua itu kurang lebih di histori penutupan low-nya itu berada di kisaran level area 1.0892, ruang gerak sekitar 30-an pip lah kurang lebih. Ini kalau mau masuk sekarang. Tetapi kalau misalkan ini nanti sedikit kedorong ke atas, selama harga tidak mampu bergerak di atas 1.09292, ini planningnya untuk day trade masih tetap cari ancang-ancang setup sell, kecuali level area zona supply-nya dengan batas atas 1.0933 ini dijebol, secara otomatis planning ini akan tercancel. Tetapi kalau mau masuk sekarang, untuk stop loss jangan jauh-jauh di kisaran level area 1.0937 ya, kasih ruang gerak sedikit antara 15 sampai dengan 20 pip. Untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD ini juga statusnya sebenarnya masih flat, dan harga ini ke reject sekali lagi di history high minggu lalu yang berada di 0.6605, atau sebenarnya physical price levelnya itu ada di 0.6600. Cuman dari segi time frame 1 ini masih belum bisa digunakan, kecuali harga ini nanti kalau misalkan kedorong ke bawah, batas bawah yang berada di kisaran level area 0.6593 ini dijebol dan sedikit ada koreksi ke atas. Selama dia tidak mampu membuat high baru, ini mungkin kalau mau dijadikan planning day trade terlebih dahulu sebenarnya sih nggak masalah. Tetapi dari segi jarak stop loss itu ruang gerak sekitar 25 pip, dan untuk targetnya itu kurang lebih di level area support yang berada di 0.6562. Ini kalau saya ukur itu ruang gerak sekitar 30-an pip, jadi risk to rewardnya 1:1. Kalaupun mau nargetin yang lebih dalam, hati-hati di kisaran level area kurang lebih 0.6546 ya. Ini ruang geraknya kalau misalkan dijadikan target day trade untuk TP2 ada ruang gerak sekitar 45 pip. Cuman dari segi time frame 1, kalau misalkan level area spike-nya ke bawah ini masih belum dijebol, ini masih off dulu, masih belum bisa digunakan. Idealnya mending tunggu penutupan di bawah level area 0.6593 ya pembulatan, baru nanti dari segi time frame kecilnya cari koreksinya. Pantau di kisaran level area history high minggu lalu yang berada di 0.6605 atau sebagai physical price levelnya 0.6600. Kalau misalkan tidak mampu membuat high baru di minggu yang sebelumnya, baru mungkin cari ancang-ancang, cari setup sell sedikit lebih tinggi sebenarnya nggak masalah, tapi untuk nekan resiko stop lossnya biar lebih kecil, dari segi targetnya agak sedikit lebih lebar, tentunya sih ini oke. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD sama statusnya ini juga masih flat. Saya sebenarnya ngincerin antara zona yang saya blok oranye atau yang saya blok merah di sini ya. Nanti kita tunggu aja mampu atau tidak. Cuman kalau nggak mampu, skenario alternatif itu nanti akan ada lagi, tetapi saya nggak mau bahas di video untuk saat ini ya. Pergerakan kalaupun malam ini kedorong ke atas, hati-hati di kisaran level area 1.3756. Di kirinya
ini 3 kali disentuh dan harga ini reject. Yang saya khawatirkan ketika harga kedorong ke atas, yang saya khawatirkan ini nanti kedorong ke bawah dulu baru harga ini lanjut ke atas. Jadi hati-hati di level area 1.3756. Untuk planningnya masih belum ada perubahan, masih wait and see terlebih dahulu. Untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss open market itu ke reject ketika menyentuh level area resisten pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area supportnya. Jadi ada sedikit perubahan planning. Untuk swing sebenarnya masih tetap kita antisipasi kalau misalkan kedorong ke bawah mengambil zona tengah atau sebagai pivot, reject baru planning swing buy itu akan ada lagi. Tetapi harga ini sudah mampu membuat high baru di minggu yang sebelumnya. Kalaupun mau digunakan untuk day trade ya sebenarnya ada beberapa level yang mesti diantisipasi atau diperhatikan. Saran saya adalah tunggu koreksinya. Kalau misalkan harga ini mampu koreksi di bawah atau zona yang saya blok merah di sini, ini idealnya kalau mau digunakan day trade terlebih dahulu sebenarnya sih nggak masalah. Tinggal tunggu koreksinya aja. Selama nanti kalau misalkan terjadi koreksi, harga tidak mampu bergerak balik di bawah 0.8633, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, baru planning buy. Dengan konteksnya adalah day trade, harga mampu keluar kembali di zona yang saya blok merah ini mungkin oke, dengan risiko stop loss itu kurang lebih sekitar 30 sampai dengan 35 pip. Tetapi dari segi targetnya risk reward 1:1 lebih sedikit ya, berada di history high yang sekarang itu kurang lebih di sini. Ini sebagai target TP1, TP2 maksimal itu ruang gerak sekitar 100 pip itu berada di 0.8754. Jadi statusnya ini kalau misalkan ya mudah-mudahan ini mampu koreksi ke bawah dulu dan ke reject di 0.8633. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, mungkin skenario buy ini akan aktif kembali. Terakhir adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen ini dari segi time frame besarnya juga terkoreksi ke atas, tetapi sedikit berbeda dengan USD Swiss. Untuk USD Yen ini masih berada di ring area antara history high minggu lalu dan di atas resisten pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Perhatikan di kiri ketika menyentuh level area tersebut, di sini juga ada reaksi membentuk zona demand baru. Jadi untuk day trade-nya, kalau misalkan harga kedorong ke bawah, selama harga tidak mampu bergerak balik di bawah 146.86, masih ada potensi ini mungkin akan membuat high baru ataupun terkoreksi sedikit kedorong ke atas menuju level area 149.500 sampai dengan 149.97 sebelum yen ini menguat kembali, drop ke bawah menuju zona tengah ataupun sebagai pivot weekly-nya. Tetapi kalau misalkan malam ini sampai dengan besok ternyata harga ini kedorong ke bawah, bergerak di bawah 146.86, hati-hati. Yang saya khawatirkan harga ini nanti kedorong ke bawah dulu mengambil zona tengah atau sebagai pivot, baru melanjutkan perjalanan ke atas menuju resisten kedua weekly yang berada di 149.97. Kesimpulannya adalah untuk USD Yen ini saya lebih memilih netral dulu, tidak ada open posisi baik buy ataupun sell ya. Saya menunggu mungkin besok nanti kita akan lihatin progresnya ini mampu atau enggak membuat high baru, atau kalau misalkan kedorong ke bawah mampu atau tidak bergerak di bawah support yang berada di 146.86. Nanti tunggu aja. Saran saya adalah jangan buru-buru masuk ke market. Oke, mungkin update malam ini sekian dulu, diperuntukkan untuk tanggal 12 sampai dengan tanggal 13 Agustus malam ya. Ingat, sesuaikan dengan planning dan analisa masing-masing. Kalau misalkan tidak sesuai, jangan paksa masuk ke market, jangan overload, jangan overtrade. Jadikan video ini hanya sebatas sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai sinyal atau patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.